Kalau dari soal ini dia menggunakan persamaan apa? Penyelesaian yang A min X1 min X1 X min X1 dikali X min 2. Tetapi kalau saya lebih suka yang pakai persamaan yang kemarin, yaitu yang X min X1 dikurangi X min X2. Dimana kalau ada soal seperti ini, berarti kita bisa meletakkan nilainya. Di sini ada 2X. Kemudian di sini ada X. Seperti contoh kemarin, berarti kan kalau seandainya di sini ada nilai A, di sini nilai B, berarti kalau ada A dikali B, dia harus bernilai minus 3. Tetapi untuk yang kasus ini kita nggak bisa langsung A plus B sama dengan min 1. Nggak bisa. Kenapa? Karena di sini ada nilai 2. Nilai 2 di sini berarti berpengaruh pada 2 berarti di sini akan berpengaruh pada nilai A 2B plus A sama dengan minus 1. Itu yang membedakan, karena di sini akan ada faktor 2-nya di sini. Bingung nggak? Apa tak ulang sekali lagi ya? Tak ulangnya sekali lagi. Kemarin kan kalau ada X kuadrat misalnya ya, min X plus min 2 sama dengan 0. Kalau dari soal ini kan kemarin kita sudah mencoba, yaitu kalau ada A dikali B, dia harus sama dengan min 2. Sedangkan A ditambah dengan B, dia akan sama dengan minus 1. Sehingga kita harus mencari nilai A-nya berapa dan B-nya berapa. Tetapi untuk kasus yang 2x kuadrat min X min 3 sama dengan 0, itu tetap A kali B dia akan sama dengan min 3. Tetapi untuk A plus B kita nggak bisa nulis A plus B sama dengan min 1. Berarti di sini karena dia ada faktor 2, berarti 2B plus A sama dengan 2B plus A sama dengan minus 1. 3. Itu yang membedakan. Kita harus di sini harus memperhatikan nilai 2 yang ada di depan sini. Jika ada soal seperti ini, berarti A plus B sama dengan min 3. Sebentar. Berarti sini ada A plus B, kok plus B sih? A kali B sama dengan min 3, kemudian ada 2A ditambah dengan 2B ditambah dengan A, dia akan sama dengan minus 1. Berapa nilainya? Ada yang tahu nilai A kali B sama dengan minus 3 berapa kali berapa? Berarti kalau ada minus 3, berarti A kali B nya berapa kemungkinannya? A nya berapa dan B nya berapa? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu kalau seandainya min 3 itu nilai A nya berapa dan B nya berapa kira-kira? Berarti A nya kita misalkan min 3 ya, kemudian A nya min 3, B nya 1, berarti kan min 3 kali 1 sama dengan min 3 ya kan. Kemudian gimana kalau 2B ditambah dengan A sama dengan berapa? Berarti 2 dikali dengan 1, B nya berapa? 1. Sebentar tak tulis yang bagusan dia nggak bingung. Aisyah ulang ya. 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Berarti di sini ada 2x, kemudian di sini 2x, kemudian di sini ada x. Tadi ada jawab kalau A dikali dengan B harus sama dengan minus 3. Kemudian ada yang jawab kalau A nya itu sama dengan min 3 dan B nya sama dengan 1. Berarti di sini minus 3 ya kan. Kemudian di sini kan juga harus ada 2B ditambah dengan A sama dengan minus 1 ya kan. Dimana kalau 2 dikali dengan 1 ditambah dengan minus 3 berarti sama dengan minus 1. Berarti benar. Berarti kita masukkan nilai A nya sama dengan minus 3, kemudian B nya sama dengan plus 1. Oke. Di sini berarti kalau kita mau kalikan, kita kalikan dulu aja untuk membuktikan. Berarti 2x dikali x, 2x kuadrat, kemudian 2x dikali dengan 1 berarti plus 2x, kemudian min 3 dikali x sama dengan minus 3, minus 3x, kemudian min 3 dikali dengan 1 itu minus 3. Kalau dijumlahkan akan menjadi 2x kuadrat minus x, karena 2x dikurangi 3x sama dengan minus x, minus 3. Berarti nilai ini dan ini dia sama. Sehingga untuk persamaannya kita akan ketemu 2x, anggap saja ini x1 ya, min 3 sama dengan 0. Sehingga x1 nya 2x1 sama dengan 3, karena kan min 3 berubah ke ruas kanan menjadi positif, yaitu min 2x1 sama dengan 3, sehingga x1 nya akan sama dengan 3/2. Gimana untuk x2 nya? Kalau x2 nya kan sama dengan x2 plus 1 sama dengan 0, sehingga x2 nya sama dengan minus 1. Berarti nilainya x1 nya adalah 3/2 dan x2 nya sama dengan minus 1. Oke, sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan? Sudah paham semuanya?
Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Apa langsung tak lanjut ya? Kalau nggak ada pertanyaan, dilanjut dengan memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk umum. Oh, ini sudah. Memfaktorkan persamaan kuadrat bentuk umum, yaitu ax kuadrat plus bx. Hasilnya nggak sama, maksudnya apanya yang nggak sama? 3/2 sama min 1 kan? Bukannya 3/2 min 1. Kalau X1 X2 nya itu nggak masalah mbak, yang X1 mau yang mana ya nggak masalah, yang penting nilainya tetap sama. Nilai hasil akhirnya kan 3/2 sama X1. Yang X1 X2 yang mana itu nggak ngefek, nggak ngaruh. Untuk penamaan X1 X2 nya nggak ada masalah. Sebentar, kita absen dulu ya. Ambar, kemudian Mbak Diah Ayu, Mbak Erni, Mbak Mailida, kemudian Mbak Novi Indah, Mbak Ria Yuliani, Mbak Santi, Mbak Srihayani, Mbak Rahayu, Mbak Turiati, Mbak Tika Maya mana? Kemudian Mbak Turia, Mbak Varianti, Mbak Widyaningsih. Oke. Oke, kemudian kita lanjut. Sudah ya, sudah ditulis ya yang di sini. Kemudian kita lanjut untuk yang keempat, yaitu pemfaktoran persamaan kuadrat bentuk umum, yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oh, ini sudah ya. Berarti kita sekarang masuk yang ketiga, yaitu sifat akar persamaan kuadrat. Sebentar. Di sini akar persamaan kuadrat akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 mempunyai sifat-sifat seperti berikut, yaitu jumlah akar-akar persamaan kuadrat x1 plus x2 sama dengan min b per a. Kemudian hasil kali akar-akar persamaan kuadrat x1 kali x2
sama dengan C per A. Kemudian untuk jika kedua akar berlawanan, X1 sama dengan X minus X2, maka X1 plus X2 sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua akar berlawanan, X1 sama dengan 1 per X1, X1 kali X2 sama dengan 1, C per A sama dengan 1. Ini beberapa sifat-sifat, ini nggak ada di buku, sengaja saya itu apa, saya tambahkan. Kemudian kita lanjut ke ini untuk rumus-rumusnya itu halaman 27. Halaman 27 yang sifat-sifat X1 plus X2 sama dengan min B per A. Sekarang kita lanjut aja yang di buku ya, yaitu yang sekarang halaman 2 berapa sih? Halaman 22, yaitu ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, antara lain yang A, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, yang seperti tadi yang sudah kita bilang, X min X1 X min X1 dikali X min X2, atau menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Sebenarnya untuk A dan B itu terserah. Nanti ini tak upload aja nanti filenya, nggak usah ditulis mbak. Nanti tak upload di Facebook. Tak upload sekarang kalau gitu, sebentar. Tunggulah. Sebentar ya, tak uploadnya filenya di grup Facebook. Dua titik satu. Oke, bisa dilihat di Facebooknya masing-masing. Untuk yang sifat-sifat persamaan kuadrat ada beberapa tambahan yang bisa dipelajari nanti, seandainya nanti kalau waktu ujian akhir bisa digunakan. Kemudian untuk kita lanjut ya, yang untuk halaman 22 yang di modul. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Antara lain yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Untuk A dan B itu sebenarnya sama caranya. Tergantung mbaknya nanti milih yang mana. Tapi kalau saya lebih suka untuk yang milih yang A, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan, daripada harus dengan kuadrat sempurna. Kemudian yang C itu yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Untuk yang C ini biasanya adalah untuk nilai-nilai yang angka-angkanya tidak normal, maksudnya tidak bisa kita selesaikan. Di sini untuk yang dicontoh di buku halaman 23 itu kan persamaannya min 3x kuadrat plus 5 akar 3x min 4 1 per 6 sama dengan 0. Berarti kan nilai-nilai itu nilai-nilai nggak biasa kita selesaikan, jadi akan susah untuk menggunakan cara memfaktorkan maupun cara dengan kuadrat sempurna, sehingga maka kita perlu untuk menggunakan rumus. Sekarang kita bahas langsung untuk yang C ya, yaitu yang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Di sini kalau seandainya ada A x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, itu untuk
Untuk menyelesaikannya X1 2 nya itu akan sama dengan min BX min B plus minus min B plus minus akar 4 AC 4B kuadrat min AC akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Ini ada rumus. Rumus ini harus diingat karena dia adalah rumus biasanya rumus harus diingat. Ini biasanya sering kita gunakan kalau kita kesulitan untuk memfaktorkan bilangan-bilangan yang tidak biasa. Kemudian kita lihat contoh yang halaman 23, yaitu ada persamaan min 3x kuadrat plus 5 akar 3x min 4 1/6 sama dengan 0. Di sini berarti min 3-nya itu adalah nilai A. Kemudian 5 akar 3 itu sama dengan B. Dan 4 1/6 itu sama dengan C. Kemudian kita akan menghitung nilai X1 2. Nilai X1 2 yaitu akan sama dengan, tadi kan rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Berarti sama dengan min B. Berarti B nya berapa? Min B nya 5 akar 3. Kita tulis lagi 5 akar 3. Kemudian plus minus akar B kuadrat. B kuadratnya berapa? 5 akar 3 dikuadratkan, ya kan? Dikurangi 4A. A nya berapa? A nya sama dengan min 3 dikali min 3 dikali C nya sama dengan min kurung ya, dikali min 4 1/6. Oke. Kemudian dibagi dengan 2A. A-nya hilang. Dibagi min 2 kali min 3. Sekarang kita selesaikan satu-satu. Berarti kan yang A ini tetap min 5 akar 3 plus minus akarnya kan panjang sekali, 5 kuadrat dikali dengan akar 3 kuadrat itu sama dengan, akan sama dengan 5 dikuadratkan berarti 25, ya kan? 5 dikuadratkan kan 25 dikali dengan akar 3 kuadrat berarti sama dengan dikali dengan 3, karena akar 3 dikuadratkan kan sama dengan akar 3, dikurangi 4 dikali dengan 3 berarti negatif 12 dikali dengan negatif 4 1/6. 4 1/6 itu berapa? 4 1/6 itu 4 kali 6. 4 kali 6 itu berapa? 24 25 25/6.
25 per 6. 4 kali 6 kan 24, ditambah 1 kan 25. 25 dibagi dengan 6, berarti dikali dengan min 25 per 6, dibagi lagi dengan 2 dikali 3, ini kali ya. 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Oke, kita balik untuk melanjutkan. Di sini ada 5 akar 3. Kita tulis lagi di sini sama dengan 5 akar 3. Plus minus, tetap kan plus minus akar 25 dikali dengan 3, berarti 25 kali 3 sama dengan 75. Ya kan? 75. Kemudian di sini ada min 2x, min 12 dikali, ini kali ya, ini bukan x, ini kali. Min 12 dikali dengan min 25 per 6. Ini ada 12, ini ada 6, berarti kan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Ini dicoret, tinggal 2. Kemudian tinggal min 2 dikali dengan min 25, berarti negatif dikali negatif, dia akan bernilai positif. Berarti sama dengan positif 50. 50 kan di sini positif 50. Kita kalikan dengan negatif di sini, berarti nilainya akan sama dengan minus 50. Kita tulis di sini minus 50. Ya kan? Kemudian dibagi lagi dengan berapa tadi nilainya? 2 kali mana tadi? 2 dikali min 3 yaitu min 6. Kita tulis di bawahnya min 6 di sini. Kemudian dari sini kita selesaikan 5 akar 3 plus minus 75 dikurangi 50, berarti akar 25 dibagi dengan negatif 6, dimana akar 25 itu kan berarti 5 kan, berarti ditulis 5 akar 3 plus minus 5 akar 25 yaitu 5 dibagi dengan minus 6. Ini adalah nilai untuk X1, X2. Kita jabarkan satu-satu. Berarti X1 nya akan sama dengan 5 akar 3 ditambah dengan 5 dibagi dengan akar 6. Kemudian untuk X2 nya itu akan sama dengan 5 akar 3 dikurangi dengan 5 dibagi dengan minus 6. Kemudian di sini ada 5, ada 5, 5-nya dikeluarkan, yaitu akan menjadi 5 dikali dengan akar 3 plus 1 dibagi dengan akar 6. Karena negatifnya biasanya ditaruh di atas, berarti tinggal menjadi min 5 per 6 kali akar 3 plus 1. Kemudian untuk X2 nya menjadi sorry ini ada negatifnya ya, negatifnya kelupaan, ini ada negatifnya, ada negatifnya, ada negatifnya.